warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, iya, iya, iya. Bentar ya, ayah. Ini dulu ya. Nggih. Ayah, itu siapa ya? Ya, kita sangat dulu. Melihat. Iya, iya. Itu nanti. Nggih, mohon maaf. Jadi gini nggih, langsung mawon nggih. Terima kasih Pak Hasan sudah dibuka acara ini. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah bisa melakukan technical meeting ya. Eh, Mungkin masih ada waktu seminggu. Jadi nanti sebelum kegiatan kita melakukan technical meeting hari ini. Jadi mungkin nanti waktunya masih panjang untuk persiapan dan pematangan terhadap bagian soal. Jadi sekedar masih saja untuk apa namanya peserta hari ini masih tetap seperti tahun kemarin. Jadi dari 4 SMK dan juga untuk Dewan Juri saya kemarin juga minta bantuan ke Pak Nur dan Bapak ke. Jadi tetap menggunakan dan minta bantuan untuk juri dari seperti tahun kemarin. Terus untuk pelaksanaannya nanti tetap tanggal 25 nih Bapak Ibu. Bisa di drop alatnya tanggal 24. 24 monggo silakan bisa siang atau sore. Di sini sudah hadir Mas Sony Novianto nanti yang bertanggung jawab terhadap alat-alat jenengan kalau misalkan ditaruh di elektronika. Seperti ini, Bu. Jadi harapan kami semua nanti acara juga berjalan lancar dan mohon kalau Bapak Ibu pembimbing ada saran atau keluhan terkait yang kita harus siapkan, nanti kita bisa diskusikan di sini. Insya Allah kita akan melakukan pelayanan ya seoptimal mungkin. Ya mungkin segitu aja Pak Hasan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini alat sudah bisa di drop dari Senin. Mungkin untuk jamnya sekitar pukul 10 sampai maksimal jam 4 ya Bapak Ibu ya, pembimbing. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan oleh Bapak Panitia, Bapak Juri. Untuk waktu dan tempat, monggo Bapak Yoga dan Bapak Nur Hadi. Terima kasih waktunya Pak Yoga, mungkin terlalu dekat antara yang satu dan yang turunnya lagi nggih. Feedbacknya sudah bagus. Nggih, izinkan saya memaparkan kisi-kisinya dulu Ibu Bapak. Sudah mendapatkan kisi-kisinya Ibu Bapak? Sampun. Sudah nggih, sampun nggih. Jadi kisi-kisi kita open, kemudian kalau soal ini baru saya juga ini saya tunjukkan barusan saya ngeprint. Jadi soal ada di juri. Ya, soal ada di juri, bukan di apa namanya? Bukan di panitia. Nah, ini baru saya print. Jadi hari ini saya ngeprint soalnya. Jadi walaupun tempatnya di SMK Negeri 1 mana ya? SMK Negeri 1 Bangil, Bapak. Ya, SMK Negeri 1 Bangil, tapi soal tetap kami bawa. Jadi seperti yang tahun kemarin, tempatnya di gratis, soal tetap kami yang membawa. Jadi nanti jangan khawatir kalau peserta bukan dari Bangil nanti, waduh nanti ada apa namanya istilahnya itu main mata dengan juri, tidak akan seperti itu. Jadi seperti yang biasanya, monggo silakan, dan kisi-kisi juga sudah jelas kiranya, tapi mohon izin saya untuk bisa share ya. Oke, bisa nggih kelihatan nggih kisi-kisinya? Oke, jadi ini kisi-kisinya ya. Jadi pesertanya adalah bisa dari teknik audio video, elektronika industri, mekatronik, elektronika daya dan komunikasi, dan otomasi industri, karena semuanya itu ada di elektronik, karena nama bidang lombanya itu elektronik atau elektronika.
Ada 4 lingkup nanti lombanya. Yang pertama adalah prototype design, pembuatan layout PCB atau hardware design, kemudian perakitan atau assembly, kemudian embedded system programming atau ESP. Kelihatan Ibu Bapak nggih yang saya share nggih? Oke, Pak. Oke. Untuk prototipe pada sesi ini peserta lomba diberikan sejumlah komponen aktif dan pasif, kabel jumper dan project board. Jadi nanti kabel jumper dan project board disediakan oleh panitia SMK Negeri 1 Bangil ya. Peserta diminta membuat suatu rangkaian dari komponen yang diberikan. Pertama, menggambar rancangan skemanya, selanjutnya mencobanya di papan project board. Adapun power supply untuk mencoba, peserta diharapkan membawanya sendiri. Setelah rangkaian jadi, peserta diminta membetulkan gambar skema rangkaian jika diperlukan dan mengumpulkannya ke juri. Demikian juga rangkaian yang sudah dirangkai di project board. Jadi nanti, ya ini nanti seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Yoga. Selanjutnya nanti saya selesaikan dulu nih prototipe desain. Ini Ibu Bapak juga sudah melihat ya. Jadi IC-nya ada 3, NE555, CD4518 dan CD4051. Transistornya FCS 9013. Ada 3 dioda, ada R, dan ada kapasitor nonpolar. Kemudian ada juga switch push on, project board, dan kabel. Jadi semuanya ini nanti yang menyediakan panitia dan juri. Jadi Ibu Bapak tidak usah memikirkan, tapi hanya melihat dengan rangkaian atau dengan komen seperti ini kira-kira membuat seperti apa. Monggo silahkan dikomunikasikan antar pembimbing dengan pesertanya. Yang kedua, hardware design. Pada sesi ini peserta lomba diberikan sebuah skema rangkaian elektronika. Peserta diminta menggambar layout PCB-nya dengan software. Adapun software untuk menggambar layout PCB menggunakan software Eagle. Setelah selesai menggambar layout, peserta diwajibkan mencetak atau print layout tersebut di kertas A4 atau F4 yang tersedia nantinya nggih. Kemudian menyerahkan ke juru lomba. Untuk memperlancar dalam mencetak gambar layout, peserta diperbolehkan membawa printer sendiri. Printer boleh yang laser jet ataupun yang inkjet, monggo silakan, tidak ada masalah, yang penting di print. Nanti panitia juga menyediakan, jadi mohon nanti panitia menyediakan kertas, kertas 1 rem misalnya, boleh A4 boleh A4. Kemudian juga printernya yang ada aja, boleh laser boleh yang inkjet. Ini komponennya yang sudah tadi, ada NE. Ini komponen yang ada nanti di hardware design. Hardware desainnya ada 3 IC juga, kemudian TIP, drainport, resistor, kapasitor, dan transformator CT. Monggo silakan dilihat nanti kira-kira membuat apa. Yang ketiga adalah perakitan atau assembly. Pada sesi ini peserta lomba diberikan 1 kit lengkap dari sebuah rangkaian elektronika. Peserta diminta untuk merakitnya sampai berfungsi dengan baik. Komponen dalam kit ini terdiri dari komponen SMD. Peserta diharapkan dapat membawa solder yang ujungnya lancip atau solder yang memenuhi syarat untuk menyolder SMD. Pada perakitan ini tidak boleh memakai solder uap atau blower. Jadi semuanya menggunakan solder biasa itu ya, tidak boleh pakai solder blower. Jadi nanti semuanya full SMD. Ya, apakah itu resistor, apakah itu IC, apakah itu LED jika ada. Ya, itu nanti semuanya SMD. Makanya dari sekarang mungkin masih ada waktu 10 hari ya. 10 hari dari sekarang Ibu Bapak, peserta dan pembimbing silahkan mencoba. Monggo silahkan cari di internet atau beli di mana, mau silahkan, yang penting belajar nyolder SMD. Yang keempat atau embedded system programming. Pada sesi ini peserta lomba diberikan soal oleh juri. Peserta diminta memprogram sesuai permintaan juri. Adapun komponen dan peralatan, peserta diminta membawanya sendiri. Ya, dalam sesi ini pemrograman menggunakan Arduino Uno R3 dan beberapa sensor dan LCD 16x2 serta menggunakan I2C dan buzzer. Jadi yang jelas nanti Arduino, LCD 16x2, kemudian I2C, kemudian buzzer. Peserta diminta membuat suatu program dan menguploadnya ke sistem sampai berhasil dengan baik. Pemrograman sistem menggunakan program Arduino. Setelah selesai sket dan hasilnya diserahkan ke juri. Jadi nanti
boleh ini dibawa sendiri ya. Nanti monggo silakan yang jadi nanti kalau peserta membawa sendiri yang Arduino, LCD, I2C dan buzzer, kalau nanti ada kegagalan itu tidak menyalahkan panitia atau menyalahkan juri karena membawa sendiri. Untuk yang lainnya misalnya sensor-sensor monggo kemarin yang di selanjutnya nanti kita jelaskan ya. Kita lanjut dulu aja. Penilaian berdasarkan bobot dari masing-masing soal. Setiap soal memiliki nilai maksimal. Penilaian berdasarkan penilaian juri secara adil dan profesional. Jadi jangan khawatir karena saya dan Pak Yoga sudah sering menjadi juri juga dan panitia lomba baik LKS tingkat provinsi maupun nasional. Prototip desain nilai maksimumnya 30 dengan durasi waktu 90 menit. Disediakan sekitar 23 buah komponen untuk membuat desain rangkaian elektronika yang lengkap dan dilengkapi dengan nama rangkaian. Ini yang biasanya siswa itu, peserta itu lupa, tidak memberi nama rangkaiannya apa. Monggo silakan nanti diingatkan ya para ibu bapak pembimbing. Kemudian kedua, prototip desain digambar skemanya dengan menggunakan standar IEC yang dilengkapi dengan daftar komponen. Penilaian berdasarkan optimalisasi jumlah penggunaan bahan serta tingkat kesulitan. Jadi monggo silakan dari yang tadi, komponen yang disediakan tadi untuk apa, monggo silakan. Desain rangkaian direalisasikan dalam project board dengan komponen yang disusun rapi, searah serta hemat kabel. Hasil perakitan prototip desain harus berfungsi dengan baik. Usahakan berfungsi dengan baik lah ya harapannya. Makanya masih ada waktu 10 hari bisa untuk belajar lagi. Yang kedua, hardware desain. Nilai maksimumnya 20 dengan durasi waktu 90 menit. Tugas berupa menggambar layout PCB menggunakan software Eagle. Skema rangkaian akan diberikan oleh juri pada saat lomba. Komponen yang ada di skema adalah komponen pasif dan aktif dan ada IC. Jadi nanti hardware desain di sini hanya menggambar PCB di Eagle dan kemudian setelah PCB-nya jadi, tata letak dan layoutnya di print dikumpul ke juri. Jadi tidak sampai etching PCB karena waktunya cuma 1 hari. Jadi cukup menilai menggambar kemudian mencetak baik itu layoutnya maupun tata letak komponennya. Berikutnya perakitan assembly. Nilai maksimumnya 20 dengan durasi waktu 90 menit. Tugas berupa merakit rangkaian running light. Komponen dirakit secara rapi dan sesuai standar penyolderan. Pengukuran tegangan kerja menggunakan multimeter analog, digital, dan atau osiloskop. Rangkaian berfungsi dengan baik. Yang terakhir, embedded system programming, nilai maksimum 30 dengan durasi waktu 120 menit. Jadi ini agak panjang ya, 2 jam ya. Tugas berupa pemrograman suatu alat dengan program Arduino di mana dimungkinkan menggunakan sensor cahaya dan atau sensor suhu dan atau sensor ultrasonik. Jadi nanti untuk ibu bapak belajarnya cukup menggunakan 3 sensor ini. Kita masih belum tahu nanti yang keluar yang mana ya. Jadi ada sensor cahaya, sensor suhu, dan sensor ultrasonik. Nanti sensor ini disediakan oleh juri dan panitia, jangan khawatir. Yang jelas ibu bapak membawa LCD-nya 16x2 dan itu sih serta buzzer. Jangan lupa juga boleh membawa Arduino-nya ya. Hanya silahkan belajar 3 sensor ini, tapi nanti kalau punya perlu dibawa monggo, kalau tidak nanti kita siapkan juri sama panitia. Alat harus berfungsi dengan baik sesuai permintaan soal. Jadi nanti soalnya masih kita bawa, masih saya dan Pak Yoga nanti bawa, nanti akan dibuka saat lomba. Jadi total nilai maksimalnya ada 100 poin dengan durasi waktu sekitar 6,5 jam. Harapannya nanti jam 4 asar itu sudah selesai harapannya. Waktu lomba ini Rabu 25 Februari mulai jam 8.30 sampai jam 10 itu prototip desain. Jam 10.15 sampai 11.45 hardware desain, 11.45 sampai 12.30 isoma, 12.30 sampai 14 itu perakitan assembly, 14.15 sampai 16.15 sampai desain programming, dan sisanya nanti 16 sampai jam 17 itu penjurian. Jadi harapannya nanti 16.15 sudah selesai, kemudian nanti dilanjutkan dengan penjurian. Tanpa lomba SMK Negeri 1 Bangil
alat yang dibawa, pensil, jangan lupa pensil, ballpoint, penggaris 50 cm. Ini ya perlu kita anukan ya. Ini penggaris 50 cm. Penggaris 50 cm itu harus dibawa, jangan sampai ketinggalan. Kemudian penghapus, kalkulator, ada frekuensi generator, kemudian osiloskop, toolset, multimeter analog dan digital atau analog atau digital monggo silakan. Regulator power supply-nya minimal 0 sampai 12 volt 3 ampere. Misalnya 2 ampere masih boleh lah. Ya, 2 ampere masih boleh, 1 ampere masih bisa dipakai. Ya, yang penting bisa diatur dari 0 sampai 12 volt. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan untuk terkait dengan soal kisi-kisi. Mungkin nanti Pak Yoga akan melanjutkan. Sebelum kita tanya pertanyaan, ada tanya jawab, monggo Pak Yoga, silakan monggo Pak Yoga. Tes 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Nur. Mungkin nanti akan kita bagi ya. Artinya untuk prototipe desain sama hardware desain nanti saya menjelaskan. Kemudian nanti untuk embedded sistem programming sama assembly ya, nanti Pak Nur yang menjelaskan. Baik Bapak Ibu semua, ada sedikit yang saya sampaikan yang mungkin mengganjal, terutama adalah prototipe desain. Jadi prototipe desain itu menggunakan 3 buah IC. Yang pertama adalah IC NE555. Yang kedua IC 4518. Yang ketiga yaitu IC 4051. Nah, di situ ada beberapa tambahan transistor, kemudian resistor, kapasitor, dan sebagainya. Secara blok akan coba saya jelaskan sedikit, terutama adalah yang mungkin berkaitan dengan rangkaian yang akan dibuat. Sebentar, saya tak membagikan layar dulu. Bagikan ke layar saya. Mungkin Bapak Ibu bisa ya? Sudah muncul Pak Yoga. Nah, seperti ini bocorannya dari juri. Jadi blok rangkaian prototipe desain elektronik. Jadi nanti Bapak Ibu mendesain, jadi siswanya yang mendesain sebetulnya ya. Tapi Bapak Ibu pembimbing yang mengarahkan untuk memecahkan komponen apa yang digunakan pada rangkaian ini. Jadi tombol pemilih saluran, yaitu ada rangkaian monostable NE555 yang cukup terkenal. Karena kenapa kita menggunakan IC 555 di Jawa Timur maupun nasional, itu sampai passwordnya yang diberikan oleh juri itu 555. Jadi Mas Farid, Mas Andriko itu sangat fanatik sekali dengan IC 55 ini. Sehingga tidak menghilangkan IC ini. Jadi tetap melekat memberikan basic daripada elektronik. Di situ ada rangkaian pemilih saluran, kemudian ada rangkaian monostable yang dibangun oleh IC 55, monostable multivibrator, sehingga menimbulkan clock kan di situ kan. Saya rasa Bapak Ibu bisa membuat rangkaian clock ya, yang sederhana dibangun oleh IC NE555. Menuju ke IC pencacah
binner atau BCD, yaitu yang kita pakai IC 4518. Persamaannya IC 4520, saya rasa sama. Nah, outputnya menuju ke IC demultiplexer. Nah, selama ini kalau kita lihat beberapa proyek-proyek, outputnya kan berupa lampu LED, 7 segmen, menggerakkan motor, dan sebagainya. Kita mencoba yang lain, yaitu demultiplexer. Ya. Ini kita lihat fungsinya, kalau kita lihat ada beberapa sumber, ada DVD, ada CD player, ada radio FM, ada Bluetooth player. Nah, outputnya berupa satu, di mana outputnya dari demultiplexer menuju ke input audio amplifier, yang selanjutnya menuju ke speaker. Nah, rangkaian ini adalah untuk memilih sumber inputan supaya terhubung pada outputan. Dalam hal ini adalah output dari demultiplexer. Silakan Bapak Ibu dirangkai. Di situ ada, kita sediakan 3 IC, kemudian ada 1 transistor, ada 2 diode, 3, maaf, ada 3 diode, ada kapasitor juga, ada resistor dan sebagainya. Apakah itu digunakan semua? Tidak harus. Sama seperti Bapak Ibu masak capcay. Oh, ternyata nggak perlu pakai pentol bakso, nggak perlu pakai misalkan sawi. Nah, itu sama seperti ini. Tidak harus menggunakan semua, namun nanti ada poin, yaitu adalah penilaian. Fungsinya apakah? Apakah hanya khusus untuk ornamen atau hiasan, atau dia bisa difungsikan. Contoh misalkan, oh ya, transistornya digunakan untuk gerbang N, digunakan untuk gerbang NAND, digunakan untuk gerbang OR. Nah, monggo didesain sedemikian rupa. Yang jelas nanti penilaiannya adalah untuk fungsi kerja daripada rangkaian tersebut. Ini sedikit saya sampaikan kemarin, ada beberapa peserta yang menanyakan, Pak, gimana rangkaiannya dan sebagainya. Nah, nanti kita jelaskan di technical meeting. Nah, ini sudah saya bikin blok diagramnya untuk mempermudah, yaitu proses untuk perakitan siswa di project board. Nah, tentang mekanisme nanti untuk pengukurannya atau mungkin hasilnya, ya nanti monggo nanti bisa dicoba, atau nanti pada waktu kita penjurian nanti akan kita coba tes hasilnya bagaimana. Ini sudah saya coba Bapak Ibu, jadi rangkaiannya berfungsi normal. Jadi rangkaiannya ya saya rasa enggak terlalu rumit. Tinggal kita kejelian kita bagaimana untuk memecahkan dari soal yang ada di sini. Mungkin ini sedikit gambaran dari prototipe desain. Nanti jika ada pertanyaan, silakan akan kami jawab. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Yoga. Monggo Ibu Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Semoga tidak ada pertanyaan, ya, jadi semuanya lancar semuanya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, harapannya begitu. Monggo dari Grati. Oke. Dari SMKN 1 Grati, Kaisang, Ya monggo. bisa ditanyakan Bu. Iya, Bu Rifka, Pak. Rifka, iya. Ya monggo Bu Rifka. Terima kasih Pak. Bapak hanya ingin memastikan aja, ini untuk CD 4051-nya ini fungsinya demultiplexer ya Pak, bukan multiplexer ya? Multiplexer.
Multi, Bisa Pak. difungsikan multivariate demultiplexer. Artinya gini, Bu. Kalau Nggih. misalkan inputnya dibalik pun juga bisa. Kan gitu. Tapi sebetulnya itu apa? Kalau kita lihat, itu fungsinya kan switch sebetulnya. Ya. Jadi fungsinya switch. Mungkin jenengan kalau tahu tentang sistem rotari, nah Nggih. milih seperti itu. Ya. Oh, jadi ini fungsinya bisa multi, bisa demulti ya, Pak nggih? Ya, tapi khususnya pada proyek ini adalah Nggih. memilih, ya, memilih saluran. Oh, jadi sebagai pemilihnya nggih, Pak nggih? Ye, Satu lagi, Pak, mau izin bertanya. Untuk perinciannya, ngapunten, untuk perinciannya penilaiannya, eh, apakah komponen itu dijadikan hiasan atau berfungsi? Niku pripun, Pak? Apakah ada poin-poin atau nilai-nilai tertentu jadi kita bisa ngira-ngira nanti? begini. Jadi contohnya, kalau misalkan penggunaannya, contoh, misalkan resistor itu hanya di seri saja, atau mungkin ditambahi resistor yang fungsinya hanya pembatas arus, atau mungkin katakanlah itu diodenya untuk memberi bias, itu kan ada fungsi sendiri. Sementara yang hiasan bagaimana? Hiasan biasanya ada resistor, jadi semacam resistornya mungkin dihubungkan dengan transistor yang tidak semestinya, karena akhirnya menjadi suatu hiasan. Karena Nggih. saya pernah menjumpai seperti itu. Jadi, lo ini yang dipakai yang mana? Resistornya atau transistornya? Nah, ternyata adalah kolektor emitor, basisnya itu ngambang. Nah, berarti kan itu adalah apa? Hiasan saja kan, Nggih. bukan suatu fungsi. Karena di situ tidak ada tegangan. Karena apa? Hanya kolektor emitor kemudian terparalel dengan resistor. Nah, itu Nggih. kayak saya katakan adalah ornamen atau hiasan. Sementara yang kita minta, oh ya ini transistornya difungsikan sebagai switch. Oh ya transistornya difungsikan sebagai gerbang N dan seterusnya. Jadi penilaian kita terletak pada skema. Jadi skemanya betul nggak ini? Kemudian apa namanya, fungsi-fungsi. Misalkan di situ ada enable ini kemana, resetnya kemana, kemudian output clock-nya ini kemana, sudah betul tidak. Nah, itu merupakan suatu penilaian yang tersendiri. Itu tuh. Oh, ngoten nggih. Untuk poin khususnya ini nggih, Pak nggih. Mboten wonten nggih. Poin kalau misalkan tidak berfungsi, jadi Nggih. seperti yang saya katakan tadi, ya kita anggap adalah 0. Oh, ngoten. Karena tidak berfungsi kan ya, ibaratnya, nah ini transistornya kan ngambang, tidak ada tegangan pada basis. Kan untuk menggerakkan transistor kan otomatis ada sinyal atau arus pada basis itu sendiri pada transistor. Nah, itu mungkin ngambang seperti itu kan berarti kan tidak difungsikan. Nggih. Hanya ornamen saja. Itu kita anggap adalah 0. Tapi beda lagi kalau misalkan transistornya ternyata digunakan untuk gerbang N, atau mungkin digunakan untuk switch, atau mungkin yang lain, fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu ada nilainya. Oh, nggih. Terima kasih, Bapak. Oke, sami-sami. Yang lain? Untuk pertanyaan kedua, silakan Bapak Lukman Hadi. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak dari SMK 1 Bangil dan Bapak Juri, Pak Nur Hadi, Pak Yoke tadi sudah menjelaskan terkait dengan kisi-kisi terkait dan properti desain. Yang izin bertanya Bapak terkait dengan tadi kalau tidak salah dengar terkait menggambar di prototipe desain itu Pak. Itu kita gambar pakai di aplikasi apa di kertas nih? Oh, Matur nuwun mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti yang di prototype design nggih,
Jadi prototype desain itu digambarnya dengan pensil atau dengan pulpen, jadi dengan tangan, tidak dengan software. Oke. Jadi karena waktunya terbatas, sehingga nanti disiapkan ya, juri sama panitia menyiapkan kertas untuk ore-orean. Kemudian nanti kalau sudah oret-oretan, kemudian dicoba di project board, berhasil digambar di soal, di lembar soalnya itu, di lembar jawabannya, kemudian dikumpulkan ke juri. Jadi cukup pakai penggaris lah, mungkin penggarisnya membawa yang 50 cm sama 30 cm biar gampang ya. Yang 30 cm mungkin yang penggaris yang ringan saja, jadi enggak perlu yang panjang, tapi nanti 50 cm tetap di bawah. Itu mungkin bisa. Ada pertanyaan lagi Pak Lukman mungkin? Nggih, Saya wonten tambahkan Pak. sedikit. Ya, ada lagi Pak, satu lagi Pak. Oke, oke. Untuk tadi untuk gambaran di kertas nggih, Pak. Tingkat kerapian ataupun sejenis itu apa termasuk dari penilaian Pak? Iya, Di pakem. jadi kerapian, kemudian menggunakan IEC ya, simbol-simbol yang IEC itu juga merupakan penilaian kerapian, kemudian mana inputnya, mana outputnya, kemudian ada ndak itu daftar komponennya dan lain-lain. Oke. Itu. Monggo Pak Yoga mungkin mau menambahkan dulu Pak Lukman. Nuwun. Monggo Pak Yoga. Oke, Oke. baik, terima kasih. Terutama gini, saat menggambar itu kadang-kadang kita kan tidak tahu, kadang anak-anak itu gerusa-gerusu, sehingga kalau misalkan menggunakan transistor, ini mana emitornya tidak dikasih panah. Nah ini kadang-kadang kita lupa ya, anak-anak terutama karena mungkin terburu-buru waktu, itu sehingga kadang-kadang seperti itu, hal-hal yang sepele itu juga timbul ya. Ini mana emitornya, kemudian mana kolektornya. Kalau basis kita bisa melihat, bisa menebak. Tapi kolektor emitor, kalau misalnya menggunakan transistor, itu kadang-kadang juga lupa menambahkan panah apakah NPN atau PNP. Nah ini kan nggak jelas juga ya. Ini mungkin untuk masukan bagi para pembimbing. Kemudian yang kedua, IC. Itu ada beberapa pin ya. Mungkin IC 55 ada 8 pin, 45 18 ada 16 pin, sama seperti 4051. Nah, itu kan nanti juga diberi keterangan terutama kakinya menuju kemana. Dari pin ini ke pin ini misalkan. Contoh misalkan dari pin nomor 3 dari IC 55 itu menuju kemana, ke pin mana pada IC 4518. Nah, itu mungkin nanti bisa disampaikan. Yang kedua, nilai komponen baik resistor, kapasitor, transistor, bahkan IC, nanti mohon ditulis. Supaya nanti nggak salah, nah nanti akhirnya gini. Nah ini seharusnya kalau di blok tadi kan IC 4518 itu kan di tengah. Mungkin terbalik. Nah ini kan akhirnya kan jadi salah. Ya. Seharusnya multiplexernya 4051. Nah, ditulis di situ 4518 pada outputnya. Nah, ini kan salah juga. Nah, ini mohon disampaikan kepada putra-putrinya yang nanti akan berlomba, terutama gambar, ya. Gambar-gambar itu sendiri kan sesuai dengan kaidah untuk gambar teknik elektro. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami. Monggo yang lain mungkin ada yang mau bertanyakan. Silakan Bapak Ibu pembimbing, mungkin masih ada yang ditanyakan atau mungkin dari peserta anaknya sendiri ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di sini. Monggo Bapak Ibu. Oh, Bapak ngapunten mau bertanya.
lagi. Silakan Bu Rifda. Nggih, yang di detail komponen, Pak, itu Monggo, kan monggo. di nomor 9 itu tulisannya resistor, tapi nilainya 10 nanofarad. Itu yang ya berarti itu yang dimaksud kapasitor nggih. Karena tulisannya di situ resistor, Bapak. Yang nomor 9 di list komponen. Oke Bu, leres Bu, betul. Itu maksudnya kapasitor. Yang Nggih, terima diisi kasih Pak. atau nggih, nggih, nggih. Yang nomor 9 nggih. Nggih, Nah, nggih nomor 9. Itu kapasitor, mohon maaf ada kesalahan. Nggih, mohon maaf, ralat. nggih. Ngapunten Pak, terima kasih. Nggih, sami-sami Bu. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain yang akan menanyakan, khususnya pada proyek prototipe desain ya. Sebelum kita masuk ke hardware desain. Mohon maaf Pak, mau tanya lagi Pak. Nggih, monggo. Oke. Untuk yang prototipe hardware desain kan kemarin kan sudah ada rekap komponennya Pak ya. Itu apakah ada kemungkinan tambahan komponen Pak? Kemungkinan tambahan mungkin nanti akan kita sampaikan, tapi itu pun tidak krusial ya. Artinya mungkin menambahkan LED itu saja atau mungkin yang lain. Kalau secara pokok itu mungkin sama seperti yang tadi saya share, yaitu blok diagramnya seperti tadi. Monggo nanti direncanakan. Kalau masalah penambahan komponen aktif tidak ya, komponen aktif tidak, baik IC maupun transistor penambahan lagi tidak. Mungkin itu yang nanti kita sampaikan. Maksimal mungkin hanya LED ya untuk komponen aktifnya, untuk IC tidak maupun transistor. Kalau untuk modul input audionya Pak, bawa sendiri atau gimana? Itu hanya gambaran. Artinya gini, kita fungsikan seperti itu. Tapi jika mana misalkan dihubungkan ya bisa nanti kita sampaikan. Sebetulnya pengujian begini Bapak Ibu, kita melihat dari unjuk kerja daripada rangkaian IC 4051 itu kan IC suite. Nah, secara pengukuran pun juga bisa kok, bisa kita lakukan. Jadi pengukuran menggunakan avometer pun bisa. Itu nanti saya sama Pak Nur akan menguji dengan cara tersendiri. Jadi bagaimana rangkaian itu bisa bekerja atau tidak pada hasil dari rangkaian yang sudah dirangkai oleh siswa. Mungkin itu. Monggo yang lain. Pak Nur ada tambahan? Sementara sudah Pak Yoga. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin lewat Zoom maupun tetap bisa lewat grup aja, grup WA aja. Gitu aja Pak Yoga. Yeah. Mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rasa udah cukup terinci juga nih Bapak Ibu nih. Masalah mulai dari kisi-kisi, terus penyampaian soal. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa rekapan. Yang pertama, kami dari panitia sampai detik ini belum menerima soal. Jadi, insya Allah kita di sini netral. Soal masih ada di juri. Ya. Terus, untuk alat yang nanti kami persiapkan, yaitu sebagai cadangan saja Bapak Ibu.
seperti power supply, oscilloscope, dan yang lain. Jadi alat utama tetap dari Bapak Ibu pembimbing juga. Sedangkan untuk bahan seperti project board, kabel jumper nanti kami sendiri yang menyiapkan di sini. Ini Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan atau ternyata nanti pas sambil jalan ada yang bingung, bisa chat langsung di grup. Datang ya Bapak Ibu juri ya. Bapak juri sorry. Oke, mungkin itu sekian Zoom untuk kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Berhubung pertama kali saya jadi moderator di Zoom, Pak, jadi agak belepotan. Awal tadi belum sempat buka dengan doa, tapi untuk akhir ini mari kita akhiri dengan doa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mungkin itu sekian untuk Zoom kali ini. Sebelumnya kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima Kayaknya kasih. ada 2 yang peserta mau bertanya ini, Pak. Siap, silakan. Dari Bu Rifka lagi nggih? Monggo, Bu. Tak kirain persesi, Pak. Ngapunten kalau kalau mau diakhiri masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Ngapunten Oh. ya. Siap. Tak kirain tadi persesi, maksudnya persesi prototype design, kemudian hardware design kayak gitu. Makanya nggak taunya kok mau diakhiri. Langsung dari satu. Nggih, silakan Ibu. Nggih, kalau gitu tak tanyakan aja ya Pak list pertanyaannya ya Pak. Ya ngapunten, Wah. ngapunten. Banyak kayak ini. Karena sayangnya masih tidak mudeng, Pak. Pembimbingnya tidak mudeng, saya mudeng-mudeng wae. Monggo, Ibu. Pak, izin bertanya, untuk yang hardware design ini kan yang di Eagle ya. Kalau untuk di Eagle-nya itu apa ada maksimal jumper di desainnya? Kan biasanya kan ada ininya nggih, aturannya nggih. Ini ada, apakah ada ketentuan maksimal jumper atau ininya enggak? Oke, saya bisa menjelaskan ya Pak Yoga. Iya. Jadi monggo Iya, Bu, monggo. mau pakai jumper atau tidak monggo, nanti yang tidak pakai jumper otomatis nilainya lebih tinggi daripada yang pakai jumper. Betul. Yang pakai jumper 1 lebih tinggi nilainya dibanding dengan jumper 2. Yang pakai jumper 2 lebih tinggi nilainya dibanding dengan jumper 3 dan Jumper seterusnya. Jadi monggo silakan. Nggih. Berarti Mungkin Pak ada Yoga pengurangan poin otomatis nggih Pak kalau menggunakan jumper? tidak ada pengurangan, Bu, hanya nilainya berkurang. Bahasanya piye Bu ya? Jadi penilaiannya nanti yang Kalau berarti. misalkan ngoten kan berarti maksudnya untuk per jumpernya kira-kira pengurangan nilainya berapa nggih Pak? Karena ini kan nilai maksimalnya 20 kan Pak. Ya, Di ya provinsi paling kan biasanya ada 0,01 atau 0,02 ngoten. 0,2 aja Bu. 0,2 nggih Pak Ya, untuk per tapi gini Bu, daripada nanti kalau ndak di jumper malah ndak jadi rangkaiannya. Nah itu Pak. Nah, itu kan. Jadi monggo silakan. Jadi itu nanti pembimbing dengan peserta nanti yang bisa, daripada ndak mempertahankan ndak ada jumpernya tapi ndak jadi, mending pakai jumper tapi jadi, kan nilainya lebih tinggi. Nggih. Itu Pak Yoga mungkin mau nambahkan, Pak Yoga, monggo Pak Yoga. Nggih, betul. Kaidahnya nanti adalah ukuran daripada PCB yang dibuat tidak melebihi itu, ya, tidak melebihi daripada PCB yang nanti ditentukan oleh juri. Yang kedua, jumper memang bukan pengurangan, tapi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jumper atau menggunakan single layer seperti itu, mungkin akan nilainya lebih tinggi. Yang berikutnya, jalur. Kan sesuai dengan kaidah gambar beberapa kali untuk lomba LKS. Oh iya, ternyata ini adalah kurang dari 90 derajat. Nah, ini kan juga sangat berpengaruh terhadap nilai itu sendiri dibandingkan dengan sudut utama adalah sudut PCB, sudut jalurnya. Ternyata sudutnya 30 derajat. Nah, peserta lain 90 derajat. Nah, yang 30 derajat kan nilainya kecil. Sementara yang 90 derajat kan nilainya besar. Kenapa? Karena di situ kan merupakan hambatan. Nah, itu nanti juga mohon juga disampaikan kepada siswa, ya. Mungkin itu sedikit gambaran saya. Sama tanya lagi nggak apa-apa ya Pak? Ngapunten agak banyak tanya. Iya, monggo. Itu kan untuk yang hardware design itu Pak nggih. Terus untuk yang
ESP nih Pak. Untuk ESP ini kan ada 3 sensor nih, sensor cahaya, sensor ultrasonik, sama sensor suhu. Untuk sensor suhu ini kan ada beberapa macam, seperti LM35 atau DHT. Kemudian yang sensor cahaya itu kan ada seperti LDR atau infrared. Untuk penggunaannya, jenis sensornya yang digunakan apa mawon nggih Pak nggih? Kalau ultrasonik kan sudah jelas. Kalau untuk Oke. yang sensor cahaya sama suhunya menggunakan yang mana nggih Pak? Sensor suhunya menggunakan IC LM35. 35. Oke, kalau sensor cahayanya pakai LDR. Nggih. Terima Oke, kasih paling itu aja, Bapak. Oke, siap 3 itu aja. Bagaimana memoderasikan LDR, bagaimana memoderasikan sensor suhu LM35, bagaimana memoderasikan apa itu namanya, ultrasonik. Ya, pokoknya Nggih. 3 sensor itu aja yang dipelajari. Nggak tahu nanti saya sama Pak Yoga ini masih nyari apa, sisik melik atau nyari ini untuk soal yang nama dikeluarkan apa gitu. Mungkin Pak Yoga mau nambahkan, Pak Yoga? Monggo. Mungkin cukup Pak Nur. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ngapunten. Oke. Sami-sami, Bu. Kayaknya ada lagi satu pertanyaan dari Pak Muhammad Lukman. Iya. Oh, tanya Monggo, Pak ya. Pak. Kemudian Pak. Iya. Untuk yang di SP Pak, untuk di ISP kan kalau kemarin kan mohon maaf Pak ya, ada istilah itu skema rangkaiannya terkait dengan yang di apa LKS Kabupaten. Mungkin yang di apa namanya di ini ada nggak skema rangkaiannya Pak terkait itu, sehingga nanti istilah itu apa ya, ya lah istilah itu di judulnya apa gimana sehingga nanti kita itu bisa jelas untuk apa menyiapkan di anak-anak. Makasih Pak, matur nuwun. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Pak Monggo Pak Lukman. Nur. Jadi gini, Pak Lukman. Bapak ngajarin siswanya nanti itu bebas, Pak. Nggak ada skemanya. Yang jelas nanti pakai Arduino, pakai I2C, kemudian pakai buzzer dan pakai 1 sensor. Itu mau sensornya ditaruh di mana, mau seperti apa, kita tutup mata. Yang penting barangnya jadi, programnya jadi. Apakah mau di pot 1, pot 2, pot 3 sampai pot 11, monggo silakan. Jadi kita tidak menentukan. Nanti kalau kita menentukan malah tidak enak. Jadi seolah-olah nanti peserta itu mencoba membuat prototipe tapi langsung jadi, ya istilahnya gitu nggih. Jadi monggo silakan. Kalau misalnya pot 1 tidak bisa, pakai pot 2, pot 2 bisa dan seterusnya, monggo. Jadi kita tidak menentukan skemanya terserah. Yang penting jadi sesuai yang diminta dengan juri. Mungkin nanti peserta 1 dengan yang lain mungkin skemanya akan berbeda, tapi intinya nanti hasilnya fungsinya sama, betul. Oke. Itu Pak Lukman dan teman-teman yang lain mungkin. Cukup Pak Lukman? Ya, Pak, sementara cukup Pak, sementara. Iya. Gantian, kayaknya ada Pak Awi. Silakan Pak Awi. Oke, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Pak, badhe tanglet. Untuk yang ESP Pak, apakah sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya ada beberapa tahap, misal tahap 1, tahap 2, tahap 3 untuk soalnya. Kemudian apakah kalau misal ada beberapa tahap, apakah ada keterkaitan soal tahap 1, tahap 2 sama tahap 3 Pak? Sama apakah ada penilaian waktu Pak, durasi untuk program? Oke, ngoten mawon, matur nuwun. Oke. Yang pertama, tidak ada apa tadi yang dimaksud tadi Pak Awi? Tahap 1, tahap 2, tahap 3 tidak ada. Jadi 1 tahap aja karena waktunya sempit Pak, hanya 2 jam dan memang 1 hari. Jadi langsung aja itu enggak, tanpa tahap. Yang penting jadi dari awal sampai akhir, itu aja nggih. Yang kedua tadi pertanyaan apa Pak? Oh, untuk nilai nggih. Untuk nilai, jadi kalau yang cepat nanti akan ada saya sama Pak Yoga akan memberi tanda. Jadi jamnya nanti berapa. Jika terjadi nanti waktunya nilainya sama, ya di akhir nilainya sama, maka waktu ikut menentukan. Paham nggih? Tapi kalau tidak ada nilai yang sama dari awal sampai akhir, kecepatan tidak pengaruh. Paham nggih?
Jadi kecepatan akan berpengaruh jika ada dua peserta yang nilainya sama nih 80 semua total semuanya. Baru kita lihat nanti yang paling cepat siapa itu ya nanti yang akan kita tambah nilainya untuk menentukan. Nanti Pak Awi mungkin ada pertanyaan lagi atau dengan teman-teman yang lain terkait dengan itu. Cukup Pak Awi nggih? Pak Awi, sebentar Pak Awi sudah cukup nggih? Nggih, cukup Pak, matur nuwun. Oke, nggih, sami-sami. Monggo Bu Rifka ini mau bertanya lagi nih, kayaknya banyak pertanyaan ini Bu Rifka ini, monggo. Terakhir nih Pak, terakhir. Nggih. Pak, karena ini kan Arduino-nya kan dibawa sendiri nggih dari peserta nggih. Ini Nggih. ada proses pengosongan atau flash dulu nggak di Arduino yang dibawa masing-masing peserta? Harapannya nanti saya yang akan nge-flash Bu. Jadi kalau Arduino-nya itu dari panitia, nanti monggo nanti dari panitia nanti sudah kosong ya Pak nggih, panitia nggih. Tapi kalau misalnya membahas sendiri nanti mohon diserahkan ke juri untuk dikosongkan. Di flash ya. Oh, berarti di waktu loadingnya nih kok ya Pak, Arduino-nya dikumpulkan ngoten. Ya, nanti sebelum pada waktu mereka kan siswa ini membuat soalnya. Nah, itu Arduino-nya dikumpulkan, diberi tanda, nanti kita akan ngosongkan, kemudian nanti dikasihkan ke siswanya lagi. Jadi jangan khawatir kalau nanti ada program yang sudah tertanam di Arduino-nya, kan gitu Bu ya? Nggih. Siap, Karena kan bawa sendiri Pak. Iya, saya bahas sendiri paham Bu. Terima kasih Bapak. Pak Yogi itu sudah melanglang buana sampai ke mana-mana ini. Jadi aman. Nggih. Mungkin yang lain monggo. Oke. Mohon maaf, mau tanya lagi Pak. Nggih, monggo. Oke. Tadi kalau tidak salah boleh nggak Pak menggunakan salah satu sensor dan tiap peserta beda. Terus untuk nilainya bagaimana nggih jika sama-sama peserta itu jadi? Oke, ini Pak Adi nggih. Jadi Pak Lukman nggih. Jadi Pak Lukman gini, nanti yang berbeda itu skemanya Pak, bukan sensornya. Sensornya peserta itu belajar 3 sensor. Tapi nanti di lomba itu hanya menggunakan 1 sensor. Nggak tahu sensor yang mana, yang jelas pada waktu lomba menggunakan 1 sensor. Peserta bisa memakai skema yang berbeda, tapi sensornya sama. Nah, nanti kalau nilainya sama, ya nanti siapa yang paling cepat, siapa yang paling rapi, kemudian dilihat lagi. Yang satu ini menggunakan 200 poin, softwarenya itu 20 misalnya 100 100 langkah. Yang satunya 80 langkah, pasti yang 80 langkah itu lebih baik karena ngiritnya itu kan lebih ya. Paham nggih Bu? Jadi seketnya itu kan ada yang 100 baris. Jadi kemudian ada besar lagi yang 80 baris. Jadi ya 80 itu yang nilainya lebih tinggi daripada yang 100. Karena pemrograman itu kan harus ngirit ya, istilahnya ngirit memori yang ada di Arduino. Gitu Pak Lukman, mungkin masih ada pertanyaan? Pak Lukman? Berarti pakai kit Arduino berarti Pak nggih? Nggih, pakai Arduino. Jadi yang berbeda, kemungkinan siswa berbeda itu bukan sensornya menggunakan ABC, tapi skemanya, karena kita tidak menyampaikan skema yang sama, tapi monggo silahkan, yang penting Ibu Bapak skemanya benar, kemudian hasilnya jadi, gitu aja. Nggih. Jadi Kalau proses sampai jadi. Nggih, betul. Kita akan menilai dari proses, kemudian juga list daripada program itu sendiri, sampai fungsi daripada alat itu sendiri. Ngata nggih Pak Nur? Nggih, siap Pak, ya betul. Monggo Pak Alfian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMPN 1 Beji. Mic-nya belum ditekan. Ya, Paham semua? Oh, mic-nya belum. Sudah. Tinggal satu aja yang ketinggalan tadi.
Untuk ukuran PCB desainernya di Eagle itu berapa ukuran desainernya? Apakah ada ketentuan PCC harus berapa dan ground harus gimana? Apa bebas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti akan kita tentukan pada saat lomba, sehingga monggo nanti untuk latihan ya ukuran yang saya rasa kan nggak terlalu sulit ya, artinya dengan komponen IC seperti itu kan masuk gede. Nah kan gitu. Cuma ini adanya saya sampaikan sedikit, nanti posisi trafo tidak di PCB, jadi posisi trafonya di luar. Nah nanti bagaimana? Ya tentunya kan mungkin dibikin semacam port atau header atau mungkin katakanlah terminal. Nah nanti siswa yang akan mencoba untuk membuat, ya terutama untuk hardware design PCB itu sendiri. Mungkin itu Pak Nur bisa menambahkan. Oke, cukup Pak Yuka. Jadi nanti Pak Alfian tadi nggih. Jadi nanti ditentukan oleh juri, nggih. PCB-nya ditentukan, ukurannya ditentukan oleh juri Pak, nggih. Ada nanti di soal. Ya, Pak, terima kasih. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya monggo. Sepertinya sudah tidak ada Pak Yoga. Monggo Pak Galih atau Pak Hasan. Alhamdulillah kalau memang nggak ada lagi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu, ini beneran ditutup, nggak ada pertanyaan tambahan lagi. Bentar Pak Hasan. Oh ya, Pak Gali kan? Ya monggo Pak Gali. Jangan buru-buru ditutup Pak Hasan. Untuk Bapak panitia Pak Nur sama Pak Yogo, berarti yang kita yang di SMK Bangil itu cuma menyiapkan peralatan saja gitu. Untuk yang bahan berarti dari juri ya. Insya Allah beberapa komponen elektronik itu mungkin dari kita, karena kita sudah beberapa itu kita belikan ya untuk beberapa peralatan untuk lomba itu sendiri. Namun monggo nanti yang di panitia cadangan aja. Contoh Arduino. Jika mana ada peserta yang mungkin Arduino-nya rewel saat dibawa ke sana, ya bisa jadi kan karena mungkin terbentur atau apapun sehingga tidak jalankan gitu. Nah nanti disiapkan aja. Kemudian project board ya nanti bisa disediakan oleh panitia. Saya rasa nggak terlalu, mungkin power supply untuk juri, oscilloscope sama function generator. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Nur. Monggo Pak Nur. Oke, jadi gini Pak Galih, betul yang disampaikan Pak Yoga, terutama menyiapkan itu Pak project board sama kabel untuk jumper untuk prototipe bisa nanti. Ya, kalau komponennya sudah disiapkan oleh Pak Yoga nih, tapi project board sama kabel jumper. Ya, satu lagi mumpung ingat untuk ESP itu peserta juga diharapkan membawa project board sendiri boleh. Ya, sama kabel jumper karena nanti itu yang akan digunakan. Karena nanti sensornya kan nanti pasti dimasukkan ke project board nggih, itu Ibu Bapak dan peserta yang lain. Jadi untuk SP monggo ditambah project board sama kabel jumper. Mungkin nanti dipakai itu. Jadi Pak Galih cukup menyiapkan kabel jumper sama project board untuk yang prototipe desain. Oke, sama mungkin yang disampaikan Pak Yoga tadi, mungkin persiapan untuk mikrokontrolernya ya, mikrokontrolernya yang mungkin cadangan saja Pak Galih. Oke, mungkin Pak Galih. Ya, satu lagi Pak. Ya.
Tadi kan di rundown itu saya lihat untuk tanggal 25 kita mulainya jam setengah 9 gitu. Betul, betul, betul. Nah, itu apa kita tidak perlu untuk pertemuan lagi, Pak? Sebelum mulai briefing atau langsung jam setengah 9 itu atau sebelumnya atau gimana untuk yang terakhir? Oke, 8.30 itu kan mulainya. 8.30 itu mulainya lomba. Mungkin sebelumnya itu kita briefing juga tidak apa-apa, Pak. Insya Allah kami hadir di sana mungkin paling lambat ya jam 8 kurang lah. 8. Ya, jam 8 lah. Itu nggih. Jadi nanti masih ada 30 menit untuk briefing dan lain sebagainya. Silakan, Pak Eka nggih. Makanya kita mulainya jam 8.30. Oh, nggih. Ya, terima kasih, Pak. Nggih, Nggih. itu aja. Monggo Pak Hasan. Itu Pak Lokman mau tanya itu lagi. Pak Lukman. Mohon izin Pak, terakhir Pak, terakhir, insya Allah terakhir Pak. Untuk ini di luar dari ini, Pak ya, yang teknis Pak ya, terkait dengan yang administrasi Pak. Mohon izin untuk berkas administrasi peserta sama pembimbing itu apa saja nggih? Mungkin foto atau gimana? Nanti kita bisa nyiapkan dengan maksimal ngoten Pak. Ngoten nuwun. Monggo Pak Galih, mungkin ada pesan-pesan khusus dari panitia, monggo. Kalau dari juri sudah cukup. Nggih, monggo Pak Galih. Yang hafal itu Pak Hasan, Pak. Saya malah nggak hafal berkasnya itu. Oke, monggo Pak Hasan. Nggih. Coba lihat itu di contekannya itu. Siap. Nanti untuk persyaratannya kami infokan langsung lewat grup di WA ya Pak ya. Nggih Pak, matur nuwun. Jadi biar jelas di situ ya. Jadi di situ Pak Lukman. Oke, matur nuwun. Nggih, saya. Terakhir Pak, mau tanya Monggo. satu lagi. Kasihan. Ini nanti kalau di ESP pada waktu pemrograman tanpa memakai project board tidak apa-apa Pak. Karena kami punya model trainer sendiri. Apa harus pakai project board? Baik aja, terima kasih. Anu Pak, kita enggak pakai trainer itu, tapi kita pakai project board, Pak. Jadi kita pengen lihat juga apakah siswanya itu mumpuni atau menguasai atau tidak. Jadi tidak boleh memakai trainer tapi memakai project board. Nggih, itu Pak Alfian. Jadi biar seragam. Gitu Pak Alfian. Ya Pak, terima kasih. Pak. Oke, sama-sama nggih. Monggo Pak Hasan. Pak Hasan, monggo. Sudah Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut lagi lewat grup WhatsApp yang sudah tersedia. Sekali lagi kami di sini mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Sekian, kita tutup bareng-bareng sekali lagi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nuwun Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nuwun Bapak Ibu. Nah,